Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Arya Ganda dari program studi informatika. Kali ini saya akan membahas hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Digital. Soal dari ujiannya itu adalah carilah untuk tiga jurnal ilmiah terbaru dalam 5 tahun terakhir ya. Di sini saya mengambil topik tentang memori. Nah, yang pertama adalah yang saya ambil adalah dengan judul manajemen penyimpanan sementara RAM dan pengelolaannya. Penulisnya adalah Sofian Multi Prasetyo, kemudian Anissa Zahra Zahira, Naufal Ahsanul Fazri, dan Narjasa Harifa dari Institusi Fakultas Ilmu Komputer atau Teknik Informatika Universitas Pamulang. Latar belakang dalam jurnal ini adalah menganalisis perkembangan terbaru ya. Jadi menyediakan analisis mendalam tentang perkembangan terkini dalam teknologi RAM dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Yang kedua adalah mengidentifikasi strategi optimalisasi ya. Jadi membahas berbagai strategi dan teknik baru dalam manajemen RAM yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan RAM, termasuk penggunaan algoritma machine learning dan manajemen memori heterogen. Yang ketiga adalah menilai dampak terhadap kinerja perangkat ya. Selanjutnya mendalami tentang dan solusi. Kemudian memberikan rekomendasi untuk penelitian masa depan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran praktis. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah menganalisis strategi optimasi ya. Kemudian evaluasi performa perangkat, penggunaan kecerdasan buatan, identifikasi tantangan, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, atau memberikan rekomendasi yang kuat untuk penelitian masa depan ya dalam bidang manajemen. Yang terakhir mendukung desain sistem ya. Nah, akar masalah dari jurnal ini diangkat ya dalam penelitian mengenai manajemen penyimpanan sementara atau disebut RAM, mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja sistem komputasi modern. Di sini ini kita langsung saja pada metodologi penelitiannya. Yang digunakan dalam studi tentang manajemen penyimpanan RAM ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi pengelolaan RAM yang ada serta dampak terhadap kinerja perangkat ya. Jadi penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang diambil dari literatur terkait, termasuk jurnal dan buku yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2023. Selanjutnya, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen penyimpanan sementara RAM telah memiliki telah mengalami perkembangan signifikan ya dari tahun 2019 hingga 2023 ini dengan adopsi teknologi DDR5 atau 5 yang memberikan peningkat bandwidth dan efisiensi energi yang lebih baik. Hmm, ada kelebihannya adalah peningkatan kinerja ya. Tentunya manajemen canggih meningkatkan bandwidth dan responsivitas aplikasi. Hmm, Oke, teman-teman bisa baca di sini ada penggunaan kecerdasan buatan, fleksibilitas, dan peningkatan kapasitas efektif.
Kemudian kekurangannya manajemen dalam ini adalah kompleksitas implementasi, masalah kompatibilitas, kekhawatiran keamanan, kemudian biaya ini termasuk ya investasi dari teknologi dan infrastruktur baru yang mungkin cukup mahal ya. Ya, selanjutnya pada jurnal kedua dengan judul Studi Perbandingan Antar Memori DRAM dan memori SRAM ya dalam sistem keamanan komputer. Penulis oleh Widya Dwi Agustin, Aditya Maulana, Dewirta, dan Didik Aribowo. Afiliasinya dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya. Hmm, Latar belakang pada jurnal ini membahas bagaimana perkembangan dunia digital telah menjadikan keamanan komputer sebagai isu yang semakin penting dan mendesak. Keamanan komputer mencakup berbagai praktik, kebijakan, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, serta data dari ancaman seperti serangan cyber, pencurian data, dan kerusakan perangkat lunak. Oke, peran memori dalam keamanan komputer di sini em, berperan penting ya, karena menjadi tempat penyimpanan data yang bersifat sensitif ya. Yang pertama adalah kata sandi, kunci enskripsi, sertifikat digital, dan terakhir catatan audit. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk membandingkan memori DRAM dan SRAM dalam sistem keamanan komputer secara spesifik. Ya, permasalahan dalam penelitian ini eh, dalam keamanan komputer khususnya terkait dengan peran dan kerentanan memori atau RAM dalam menyimpan data sensitif. Nah, di sini ada beberapa permasalahannya yang diangkat dalam jurnal. Eh, ke- yang pertama, kerentanan memori terhadap serangan, kemudian perbedaan kinerja dan efisiensi, kemudian dampak keamanan pada sistem komputer. Selanjutnya hasil penelitian ini membandingkan DRAM atau tadi yang disebut Dynamic Random Access Memory dan SRAM ya atau Static Random Access Memory dalam konteks keamanan komputer. Jadi ada eh, hasil utama ya yang ditentukan. Yang pertama adalah ketahanan terhadap serangan fisik, kemudian kecepatan akses, kemudian konsumsi energi. Yang keempat, ketahanan terhadap serangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, biaya dan kapasitas ya. Hmm, ya, kesimpulan dan hasil penelitiannya itu DRAM lebih cocok untuk sistem komputer umum karena kapasitasnya yang besar dan harga yang lebih murah. Sedangkan SRAM lebih ideal dalam sistem keamanan tinggi yang dibutuhkan kecepatan, akses, dan ketahanan terhadap serangan fisik meskipun harganya lumayan mahal ya untuk SRAM ini. Kemudian terakhir dalam sistem keamanan yang ketat disarankan untuk menggunakan metode teman seperti enskripsi SRAM, EDRAM ya, guna mengurangi resiko eksploitasi keamanan. Hmm. Dan yang terakhir adalah jurnal yang berjudul Metode Live Memory Acquisition untuk pencairan artefak digital perangkat memori laptop berdasarkan simulasi kasus kejahatan cyber ya. Penulisnya di sini MI Nurul Yakin, Triawan Adi Cahyanto, Nurul Qadariyah, Fitriah. Latar belakang dalam jurnal ini
eh, perkembangan teknologi informasi yang mungkin lebih pesat ya, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Berbanding lurus dengan meningkatkan kasus kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber ini tidak hanya menyerang sistem operasi, tetapi juga mencuri dan mengenkripsi data pribadi sehingga pengguna tidak dapat mengakses informasi mereka sendiri. Nah, salah satunya, sasaran utama dalam kejahatan cyber ini saat ini adalah data sosial media, informasi penting seperti username, email, password, dan cookies browser seringkali eh, tersimpan dalam memori perangkat dan menjadi pencurian oleh peretas ya. Hmm. Nah, selanjutnya tujuan penelitian dalam jurnal ini untuk menganalisis dan menguji metodologi memory acquisition ya dalam pencarian artefak digital pada memori perangkat laptop yang digunakan dalam kasus kejahatan cyber ya. Di sini tujuannya penelitian ini meliputi dengan empat ya. Yang pertama melakukan akuisisi data memori laptop secara langsung menggunakan metodologi Live Memory Accession untuk memperoleh bukti digitalnya ya. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis artefak digital yang tersimpan di memori perangkat ini yang selanjutnya mengetahui tingkat keberhasilan metode ini dalam menemukan data digital pada berbagai skenario menggunakan perangkat termasuk sebelum dan sesudah perangkat dimatikan atau di restart. Nah, yang terakhir menguji aktivitas metode Live Memory Accession dibandingkan dengan metode forensic tradisional dan investigasi kejahatan cyber. Ya, tujuan pada penelitian ini eh, masalah utamanya ya dalam keamanan data digital dan forensik komputer. Khususnya itu dalam pencarian artefak digital dari memori perangkat yang bersifat volatil lah. Jadi beberapa masalah ini yang diangkat dalam jurnal ya. Yang pertama itu bagaimana cara membuktikan digital yang tersimpan dalam memori perangkat laptop data tersebut hilang. Sini bisa tadi sudah disampaikan juga ya di atas. Oke, kita langsung saja pada hasil penelitiannya. Yaitu penelitian ini menguji metodologi Labs Memory Accession untuk memperoleh artefak digital dan memori perangkat laptop dan simulasi kasus kejahatan cyber. Jadi ada beberapa temuan utama pada penelitian jurnal ini, yaitu pertama akuisisi data memori berhasil dilakukan dengan RIME ya. Atau yang kedua adalah artefak digital berhasil ditemukan. Data akuisisi analisis ditemukan bukti digital penting yang dapat digunakan ya. User dan password dari akun email Facebook dan PayPal. Kemudian riwayat aktivitas internet termasuk cookies browser ya dan link URL yang pernah dikunjungi. Oke. Jadi di sini ada tiga perbedaan akuisisi memori memastikan keakuratan data termasuk presentasi keberhasilan ya yang ditemukan artefak digital. Yang pertama di sini presentasinya itu mencapai 100% dengan temuan informasi ditemukan user ID, password, email, Facebook, PayPal, dan link URL.
Nah, yang kedua, artefak dua dengan presentasi 57 14%. Jadi ada temuan yang di utamanya itu beberapa informasi tidak ditemukan, terutama password. Kemudian yang terakhir 71,42% password email dan Facebook tidak ditemukan, tetapi data paper masih bisa diakses. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesimpulannya ya pada hasil penelitian ini. Yang pertama, metode live memory acquisition terbukti efektif dalam memperoleh artefak digital dan dari memori perangkat laptop sebelum data menghilang. Kemudian user ID, password, dan riwayat aktivitas internet atau tadi cache browser dapat ditemukan melalui metode metode ini ya. Meskipun tidak semua data selalu dapat diperoleh dengan tingkat akurasi yang sama. Yang ketiga, memori itu perangkat bersifat volatil ya, sehingga proses akuisisi harus dilakukan sebelum perangkat dimatikan atau di restart. Dan yang terakhir, metode ini digunakan sebagai alat dalam investigasi kejahatan cyber, terutama dalam kasus pencurian data, menyalahgunakan akun, dan eksploitasi digital. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.